Ayah, aku mau tanya. Halo detektif-detektif cilik, selamat datang di petualangan kita hari ini. Misteri buah yang hebat. Kalian pernah nggak sih lihat buah yang tadinya enak, tiba-tiba jadi aneh? Nah, yuk kita pecahkan misteri lezat ini bareng-bareng. Coba bayangin deh, kamu lihat apel yang merah dan kelihatan enak banget, tapi pernah kepikiran nggak, kenapa ya apel atau buah-buahan lain itu kadang jadi jelek? Apa jangan-jangan ada monster kecil yang lagi sembunyi di dalamnya? Ini kayaknya kasus yang seru buat para detektif. Ayo kita selidiki. Oke, tim detektif, kita periksa dulu tempat kejadiannya. Lihat deh, di sebelah kiri, ini dia korban kita waktu masih segar dan bahagia. Warnanya cerah, baunya wangi, dan udah pasti enak banget dimakan. Tapi, coba lihat yang di sebelah kanan. Buahnya jadi kelihatan sedih dan busuk. Warnanya jadi kusam, kulitnya keriput, baunya aneh, dan benyek. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Nah, ini dia pertanyaan paling besar yang harus kita jawab. Kenapa buah yang tadinya segar dan enak banget bisa berubah jadi busuk? Padahal kan, buah segar itu ibarat pahlawan super buat tubuh kita loh. Rasanya enak, manis, terus penuh vitamin yang bikin kita jadi kuat dan sehat. Pokoknya ini camilan super. Kalau buah itu pahlawan super, berarti harus ada penjahat rahasianya dong. Siapa sih yang diam-diam datang dan merusak camilan enak kita? Misterinya makin seru nih. Waktunya tiba, para detektif. Sekarang juga kita akan bongkar siapa pelakunya. Siapkan kaca pembesar kalian. Oke, setelah kita selidiki baik-baik, ternyata pelakunya itu ukurannya sangat kecil sekali. Bahkan saking kecilnya, kita nggak bisa lihat mereka pakai mata biasa. Wow, mereka ini penjahat yang nggak kelihatan. Tara, ini dia pelakunya. Kita sebut saja mereka kuman kecil. Nama kerennya itu mikroba. Mereka ini makhluk hidup super mungil yang ada di mana-mana. Di udara, di tanah, bahkan di tangan kita. Mereka sebetulnya bukan monster jahat, tapi mereka suka banget makan sama kayak kita. Dan jago banget sembunyi karena kecilnya itu. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya si pasukan perusak ini bekerja. Kita intip strategi serangan mereka. Begini nih cara mereka menyerang. Pertama, kuman-kuman kecil ini terbang dan mendarat di kulit buah. Terus, kayak mata-mata, mereka cari celah super kecil buat masuk ke dalam. Nah, begitu mereka berhasil masuk, wah, pesta dimulai. Mereka langsung makan semua sari buah yang manis dan enak, terus mereka jadi makin banyak. Dan namanya juga penjahat, mereka itu selalu meninggalkan jejak. Pesta para kuman ini meninggalkan banyak petunjuk yang bisa kita lihat dan kita cium. Ayo kita periksa semua barang buktinya. Jadi ini dia petunjuk-petunjuknya. Kalau buahnya jadi lembek dan benyek, itu karena para kuman lagi asyik makan di dalamnya. Terus kalau warnanya berubah jadi kusam atau kecoklatan, itu karena kuman mengubah bagian-bagian buahnya. Dan kalau baunya jadi nggak enak, nah, itu dia hasil dari pesta mereka. Semua bukti mengarah ke para kuman. Jadi, petunjuk terbesarnya adalah waktu. Betul, semakin lama buah kita biarkan, artinya kita kasih waktu lebih banyak buat para kuman untuk berpesta. Pesta mereka makin ramai, dan buahnya jadi makin cepat busuk. Wah, ini balapan melawan waktu. Dan, dengan ini, para detektif cilik, misterinya sudah terpecahkan. Kasus buah busuk secara resmi kita tutup. Kerja bagus semuanya. Sekarang kalian tahu kan rahasianya? Pelakunya adalah para kuman kecil. Tapi tenang aja, kita lebih pinter dari mereka. Cara paling gampang buat mengalahkan mereka adalah dengan tidak memberi mereka waktu buat berpesta. Jadi, ayo makan buahmu selagi masih segar, renyah, dan penuh kekuatan super. Nah, sebelum kita selesai, coba kasih tahu dong, apa sih buah favoritmu yang paling enak dimakan cepat-cepat sebelum para kuman kecil datang mengganggu? Sampai jumpa di penyelidikan berikutnya ya, para detektif hebat.